Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal workbook nomor 10, yaitu mengenai laporan konsolidasi indirect holding bentuk induk anak cucu. Di dalam soal 10 yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya, yaitu disebutkan dalam soal bahwa ada transaksi antara P, S, dan U, di mana P mengakuisisi S 90% dan S mengakuisisi U 70%. Kemudian di dalam soal tersebut juga disebutkan bahwa terdapat transaksi downstream antara S dan U, yaitu berupa barang dagangan dan menghasilkan unrealized profit sebesar 10.000 di sini. Di video sebelumnya juga sudah dikerjakan bahwa pada saat transaksi PKS terdapat ekses yang dialokasikan ke equipment sebesar 10, sehingga depresiasi per tahunnya adalah 1000. Dan pada saat transaksi S ke U terdapat ekses yang dialokasikan ke land sebesar 40.000. Kemudian di pertanyaan berikutnya juga sudah kita jawab mengenai income from S, income from U, NCA expand S, dan NCA expand U, di mana untuk income from U-nya sebesar 32.000, income from S-nya 82710, kemudian NCA expand S-nya 9190, dan NCA U-nya sebesar 18.000. Dari sini kita bisa melanjutkan ke pembuatan laporan konsolidasi. Ada di sini ya, ini laporan konsolidasinya. Yang blok warna di sini berarti adalah kosongan yang harus kita isi. Ini sudah saya kerjakan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa untuk mengerjakan soal worksheet ya, sebaiknya Anda pertama kali adalah mengidentifikasi ekses, kemudian melakukan perhitungan terkait dengan transaksi antar company, kemudian melakukan jurnal eliminasi. Setelah jurnal eliminasi baru kita lanjutkan ke workbook. Dari yang sudah kita kerjakan di nomor 10, ya sudah kita hitung income, maka kita bisa melanjutkan ke penyusunan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang ada di sini adalah inter-transaction inventory antara S dan O, sehingga kita akan menghapus sales pada COGS sebesar penjualannya 80.000, kemudian ada unrealized profit yang sudah kita hitung COGS pada inventory sebesar 10.000. Kemudian kita eliminasi income from S-nya yang sudah kita hitung 82710 di sini. Jadi di sini 82710. Kemudian ada dividen dari S, dapat bagian dari S sebesar 67500 atau 90% dikalikan 75.000. Kemudian misalnya akan masuk ke dalam investment in S. Demikian juga di D kita mengeliminasi income from T yang sudah kita hitung sebesar 32.000 di sini. Kemudian ada dividen yang berasal dari T sebesar 21.000 dan misalnya adalah investment in T. Kemudian kita lakukan eliminasi NCA expand. NCA expand yang terjadi adalah sebesar 9.090 untuk NCA expand S. Kemudian dividennya 7.500 dan NCA equity-nya adalah sebesar 1.690. Kemudian NCA expand U-nya sebesar 18.000 di sini. Dividen T-nya 9.000 dan NCA equity-nya sebesar 9.000. Bagian B adalah kita mengeliminasi ekuitas S. Share capital S, share premium, RE-nya, munculkan equipment-nya. Khususnya equipment, jangan sampai lupa ini adalah unamortized pada awal tahun sebesar 8.000. Investment in S-nya bisa Anda kalikan 90% dikalikan jumlah ini, sisanya nanti adalah NCA equity. Operating expense adalah depreciation expense atas excess equipment sebesar 1.000. Kemudian yang terakhir adalah kita mengeliminasi ekuitas T, kemudian memunculkan excess land sebesar 40.000 dan
mengeliminasi investment in S besar 210.000. Sisanya akan masuk ke NCA Equity Beginning. Dari jurnal A sampai I, kemudian Anda masukkan ke bagian eliminasi di sini. Ini Anda masukkan, yang sudah saya masukkan ya. Saya nggak melakukan satu-satu, namun dari jurnal di sini Anda bisa langsung memasukkan di sini. Oke, kemudian baru kita lengkapi angka-angka yang kosong di sini. Income from S tadi sudah kita hitung 82.710, income from U-nya juga sudah kita hitung 32.000, dan kita akan bisa menghitung net income-nya. Setelah menghitung net income, ya, kemudian lanjutkan dengan menghitung return earning di sini. Net income tambah beginning RE dikurangi dengan dividen akan ketemu RE ending-nya. Kemudian RE ending di sini jangan lupa langsung pindahkan yang paling bawah. Kenapa? Karena kita bisa langsung menghitung berapa total liabilitas dan ekuitasnya. Tinggal kita akan mengisi biasanya berapa cash-nya di sini, ya, dan berapa nilai investment-nya di sini. Nilai investment di sini bisa kita gunakan langsung yang sudah kita hitung ya di sini 580 dan 221 di sini ya. Saya buatkan, atau mungkin sama dengan video yang sebelumnya kita bisa menghitung di sini ya ini dengan cara kita jumlahkan di jurnal eliminasi. Kenapa? Karena nanti nilainya adalah harus 0. Maka di sini kredit ditambah dengan kredit 5, 80, 410. Hasilnya harus sama di sini. Oke, kemudian di sini 221.000, kita juga sama melakukan hal yang sama, yaitu kita jumlahkan yang ada di sini. Kredit tambah kredit dikurangi dengan debit-debitnya kosong ya, berarti di sini kredit tambah kredit dikurangi dengan debit. Ini akan ketemu 221.000. Oke, kemudian kalau misalnya, kalau kita lihat di sini ya, ini saya jumlahkan, di sini jumlahnya kemudian ini saya jumlahkan. Oke, saya jumlahkan dulu di sini. Oke, udah seimbang ya. Biasanya kalau misalnya di sini kita kosongan kan. Kalau kita sudah bisa mengisi total liabilitas equity, kemudian kita bisa menghitung investment in S-nya, maka kita nanti tinggal mengurangi angka di sini. Oke, sisanya nanti tinggal kita masukkan di sini. 38.900. Begitu cara melakukan penyelesaian kolom-kolom yang kosong. Kemudian seperti biasa Anda akan menjumlahkan sales-nya untuk menghitung consolidated sales-nya, kemudian income from S, income from O itu harus 0. Di sini 0. Kemudian COGS-nya jumlahkan, kemudian dijumlahkan dengan debit di sini. Oke, nanti ada kreditnya, berarti nanti akan dikurangi dengan 80.000 di sini. Semuanya ditambahkan di sini operating expense-nya, kemudian akan ketemu net income. Ini harusnya tidak usah diisi juga nggak apa-apa. Oke, namun nanti di sini saya ngisinya adalah sum. Saya isi net income di sini karena kebiasaan di sini diisi, di sini diisi, di sini harus diisi. Oke, kenapa? Karena biasanya net income-nya itu ada di bawah sini, NCXP-nya yang di atas. Oke, namun karena kolomnya bentuknya seperti ini, berarti akan ketemu nilai net income-nya itu harus sama dengan consolidated statement, karena di sini kita menggunakan metode ekuitas.
Dan sudah jelas bahwa P ke S menggunakan equity dan S ke U juga menggunakan metode equity. Berarti di sini net income-nya akan sama dengan consolidated dan REP-nya akan sama dengan RE consolidated. Sehingga nanti hasilnya akan 1998 dan 1998 900. Ini sudah seimbang. Demikian adalah penjelasan mengenai laporan konsolidasi untuk soal nomor 11. Silakan bisa dikerjakan oleh masing-masing, kemudian bisa dibandingkan jawabannya. Oke, selamat mencoba dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.